Perdebatan antara Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia soal harga tabung gas LPG 3 kg menjadi sorotan publik. Dan ini menyinggung harga tabung gas melon yang dipakai jutaan keluarga Indonesia. Tapi perbedaan data dari dua kementerian strategis ini tentu memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Bagaimana sebenarnya tata kelola subsidi energi di negeri ini? Kita akan langsung elaborasi bersama dengan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ibu Esther Sri Astuti. Selamat pagi. Pagi Mbak Mei. Baik Ibu, ini ada dua perbedaan pernyataan dari menteri yang ada di Indonesia. Bagaimana Anda menilainya? Apa yang jadi sorotan INDEF? Ya, adanya perbedaan data ya antar kementerian ini menunjukkan bahwa adanya asimetrik informasi ya. Artinya informasi yang tidak sempurna antar kementerian. Nah, sebaiknya ke depannya harus ada satu integrasi antar kementerian ya, data ya. Integrasi data antar kementerian sehingga tidak ada lagi perbedaan data. Baik. Demikian Mbak Mi. Dampaknya apa sih Bu Esther dengan adanya perbedaan data ini? Seberapa kemudian ini akan berpengaruh bagi tata kelola yang berlangsung implementasi dari proyeknya atau programnya ini? Banyak sekali Mbak. Jadi kalau kita lihat data yang berbeda, berarti kan khususnya untuk subsidi LPG ini ya, berarti antara Kementerian Keuangan penghitungannya tidak sama dengan penghitungan data subsidi yang diestimasi oleh Kementerian ESDM. Nah, oleh karena itu nantinya alokasi anggarannya juga akan berbeda. Volume atau kuantitas dari LPG subsidi ini juga akan berbeda juga. Jadi antara kementerian ini kalau ada perbedaan data berarti ada perbedaan ya antara data yang dikeluarkan untuk volume maupun untuk jumlah besaran nilai dari subsidi itu sendiri dalam rupiah. Baik, artinya jika ada perbedaan data tadi Anda sebutkan nanti Ya, jadi kalau menurut saya ini misalnya ya ketika kita melihat di lapangan antara data yang ada sekarang pengeluaran subsidi ya di lapangan itu mungkin juga bisa berbeda karena antara satu stok dengan realisasinya kan pasti berbeda. Belum lagi nanti distribusinya antar daerah dan seterusnya. Ini sangat riskan sekali Mbak. Jadi kalau kedepannya saya mengusulkan ada integrasi data dan ada dashboard live gitu ya. Jadi data antara rencana dengan data realisasi itu matching gitu Mbak. Artinya tadi kan diharapkan ada sinergitas antara satu data kementerian dengan data kementerian lainnya. Saat ini berarti semakin menegaskan bahwa tidak ada sinergi dari sisi data. Apakah artinya seperti itu Mbak? Ya, ya betul. PR besar kita sebenarnya di Indonesia ini adalah koordinasi ya antar kementerian. Jadi koordinasi antar kementerian, integrasi data dan tidak adanya kematchingan ya, kecocokan antara rencana dengan realisasi itu adalah PR besar kita dan memang harus diakui itu. Jadi salah satunya ya statement antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian SDM yang mencuat di publik. Itu Mbak. Tapi saya yakin ini tidak hanya terjadi di dua kementerian itu saja. Baik. Tetapi dengan kementerian-kementerian yang lain juga sama. Iya, dari pandangan INDEF penyebabnya apa sih Mbak sebenarnya? Terutama kalau kita bicara soal harga LPG 3 kg ya, yang juga digunakan jutaan masyarakat Indonesia. Iya, sama halnya dengan
yang subsidi-subsidi yang sudah ada ya. Jadi data subsidi ini kan tidak hanya di LPG tetapi di bansos juga seperti itu. Sehingga contoh saja kalau di bansos ya, kita lihat data antar pemegang otoritas bansos itu kan berbeda. Sehingga di lapangannya salah sasaran gitu. Di subsidi LPG ini juga seperti itu. Kita harus akui bahwa subsidi LPG ini banyak yang salah sasaran ya. Karena kita lihat ya subsidi LPG 3 kilo ini ya, saya melihat sendiri juga ada kalangan yang memang tidak seharusnya mendapatkan subsidi LPG itu, Mhm. tapi dia bisa beli ya LPG gas 3 kilo. Nah, ini kan berarti kan ada ketidaksinkronan Mhm. data di instansi pemerintah dengan data yang ada di lapangan gitu. Nah, ini seharusnya selain harus ada integrasi data, itu juga harus ada evaluasi ya, monitoring dan evaluasi ketika menyalurkan subsidi untuk gas 3 kilo ini. Baik, seharusnya tata kelola yang ada kalau kita bicara subsidi energi di Indonesia seperti apa, Bu Esther? Ya, jadi seharusnya kalau kita lihat harus matching dulu pertama antara data dari Kementerian ESDM dengan data Kementerian Keuangan. Karena kan Kementerian Keuangan kan yang mengeluarkan anggarannya. Sementara Kementerian ESDM adalah kementerian teknisnya gitu Mhm. ya. Nah, setelah itu eh, harus ada matching juga data yang ada di lapangan gitu ya. Jadi siapa yang harus disasar dari penerimaan manfaat subsidi LPG 3 kilo ini gitu ya. Nah, sampai dari distributor sampai dengan retailernya Mhm. gitu. Nah, ini kan harus matching semua ya, data nasional sampai dengan data yang ada di lokal gitu. Mhm. Di sisi lain ini saya mengutip ya, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahkun juga menegaskan, menilai bahwa ini penting sekali ada kemudian perbaikan tata kelola terkait dengan subsidi dalam APBN sehingga Kementerian Keuangan ini tidak terjebak katanya dengan polemik hal-hal teknis yang tidak relevan seperti ini. Respons Anda melihat atau mendengar pernyataan tersebut seperti apa? Ya, saya sepakat dengan Pak Misbakun gitu. Artinya ada PR besar di Mhm. sini yang memang belum terselesaikan. Oleh karena itu, tidak hanya terjadi integrasi data, tetapi integrasi data ini kan bisa kita wujudkan kalau ada koordinasi antar kementerian gitu. Mhm. Nah, masalahnya di sini ada ego sektoral ya, Mhm. antar kementerian juga. Saya yakin ini tidak hanya terjadi di Kementerian Keuangan dan Kementerian SDM saja, tetapi juga dengan kementerian-kementerian yang lain. Baik, di sisi lain ini Bu Esther perlu saya informasikan pula ya kepada kita semua bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa ini dalam kunjungan ke Kudus, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin memang sudah mengaku saat ini sedang mempelajari katanya. Karena bisa saja yang betul adalah Pak Bahlil karena ia mengaku bahwa datanya itu dapat dari hitungan stafnya. Akan menelisik lagi lebih jauh seperti apa. Tapi yang pasti poin besarnya seperti yang tadi Bu Esther sampaikan, yang jadi highlight ada perbedaan data antar kementerian yang seharusnya memang lebih bisa sinergi lagi. Satu data begitu ya. Karena ini menyangkut kemudian tadi program-program pemerintah, implikasinya nyata kepada rakyat. Untuk itu kita harapkan ini bisa benar-benar dari sisi data sudah terstruktur agar implementasinya juga bisa tepat sasaran. Terima kasih banyak atas informasi yang sudah disampaikan Ibu Esther Sri Astuti yang merupakan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business. Terima kasih Bu. Terima kasih Mbak Miss, selamat Selamat pagi. pagi Bu.